Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kita. Betul ya saudaraku, dan di dalam hari yang baru ini Tuhan menyediakan berkat yang kita perlukan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kiranya kita juga ingat apa yang Tuhan katakan dalam Lukas 12 ayat 27-28. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa bunga di padang didandani Tuhan lebih indah dari Salomo. Tetapi kemudian firman Tuhan menambahkan bahwa orang percaya didandani Tuhan lebih dari bunga, yang keindahannya itu lebih dari apa yang dipakai atau yang dikenakan oleh Salomo. Ini bukan sesuatu yang berlebihan sebetulnya saudaraku. Ini bukan sesuatu yang dibesar-besarkan, karena firman Tuhan itu sangat akurat. Bahwa Allah memelihara engkau dan saya lebih dari Salomo. Kalau diperkarakan, apa alasannya? Alasannya adalah karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau pada zaman Salomo, bait Allah bentuknya bangunan, bentuknya gedung atau rumah. Tetapi di dalam perjanjian baru, tubuh kita inilah bait Allah itu sendiri. Dan terlebih lagi, kita adalah anak-anak Allah. Coba. Beda kan saudaraku? Maka dengan tubuh kita menjadi bait Allah, Allah pasti mendandani baitnya. Amin saudaraku. Pasti, karena itu pemeliharaan yang sempurna dari Allah. Pendandanan yang sempurna dari Allah. Jangan ragukan akan hal itu. Ketika saya ngomong begini, mungkin Anda masih yang mendengarkan, ada yang berkata, masa iya ya? Masa sih? Masa sih aku lebih dari Salomo? Nah, itu jangan ragukan sama sekali. Walaupun sering kita dibawa, saudaraku, oleh Tuhan kepada situasi-situasi yang sulit. Seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Betul loh, kadang kita menggedor Tuhan dengan doa, Dia diam. Kita meratap di hadapannya dan Tuhan diam. Maka saya tidak menyalahkan, seringkali ada banyak orang yang meragukan apakah Tuhan eksis ya. Tetapi kalau saya percaya para pencinta renungan The Message, pencinta suara kebenaran, sudah tidak lagi di situ levelnya. Bertanya Tuhan ada apa enggak? Tuhan pasti ada. Dan Tuhan pasti bersama dengan kita. Amin saudaraku. Dan di sini di renungan pagi ini saya katakan Tuhan mendandani diri kita lebih dari apapun dan siapapun. Coba saudaraku. Tapi seakan-akan memang Tuhan seakan-akan tidak memperdulikan kita. Ada titik-titik begitu. Tetapi sejatinya Allah memperhatikan kita. Allah membuat kita lebih indah daripada bunga di padang melalui apapun yang kita lalui, yang sulit-sulit maupun yang menyenangkan. Karena kita dipelihara lebih dari bunga di padang. Yang mana bunga di padang lebih indah daripada pakaian Salomo itu, saudaraku. Coba betapa beruntungnya kita menjadi umat pilihan, saudaraku. Kalau Tuhan memelihara kita begitu sempurna, bukankah seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran di dalam dirimu dan diriku? Tidak boleh ada sekecil apapun kekhawatiran yang mengganggu damai sejahtera dan kebahagiaan kita. Karena kekhawatiran itu menjadi bahasa yang menunjukkan aku tidak percaya Engkau Tuhan. Atau kekhawatiran itu bisa menjadi sebuah kalimat yang berkata, kamu hidup gak sih Tuhan? Kamu tuh real ada gak sih? Seakan-akan kita mau ngomongnya begitu dengan sikap khawatir kita. Karena kekhawatiran itu adalah bahasa yang meragukan eksistensi Allah, kehadiran Allah, kasih Allah, dan pemeliharaan Allah. Itu diragukan dengan kekhawatiran itu. Maka kalau Tuhan membawa kita kepada situasi-situasi yang seakan-akan sulit, saudaraku,
Seakan-akan dia tidak peduli dengan kita. Kita harus tetap percaya bahwa dia peduli kepada engkau dan saya. Katakan amin. Katakan kepada dirimu, tepuk dadamu, dan Tuhan care about me. Amin, saudaraku. Dia peduli kepadaku. Alkitab katakan bahwa rambut kepala kita pun terhitung oleh Tuhan. Dalam teks aslinya menurut Yahudi, saudaraku, kalimat rambut kepala kita terhitung itu berarti setiap lembar rambut kita ditandai oleh Tuhan. Maka begitu pentingnya diri kita di mata Allah. Sampai rambut kepala kita pun dia tandai. Ini merupakan hal yang membuat kita percaya bahwa dia memelihara kita sampai ke detail-detail terkecil dalam hidup kita. Sampai di partikel-partikel kehidupan kita, dia ada, saudaraku. Dia peduli dan dia menjagai kita dengan sempurna. Apalagi yang kau ragukan? Tarik omongan-omongan yang seakan-akan di mana kau Tuhan? Seakan-akan kau menggerutu dengan hidupmu, dengan keadaanmu, dan kau mulai mencecar Tuhan dengan berkata, kau tidak bergerak dengan kehidupanku. Udah 4 tahun Tuhan, udah 5 tahun Tuhan, udah 6 tahun aku hidup begini Tuhan. Why? Kenapa kau tetap bawa aku di titik-titik ini? Itu kalimat-kalimat yang menyakiti hatinya. Kalau Tuhan mau ngomong secara lisan, mungkin secara visual dia mau ngomong begini, nak, bertahanlah. Karena prosesmu belum selesai. Kamu kuproses sampai di titik-titik ini supaya kamu semakin serupa dengan putra tunggalku, Yesus itu. Duri dalam daging yang kutitipkan atas dirimu itu baik adanya. Gitu loh saudaraku. Ya, maka di dalam Yesaya 49:16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa saudaraku? Tuhan menjaga engkau dan saya. Amin saudaraku. Bersyukur loh kita memiliki Elohim Yahweh yang setia, yang memelihara hidupmu dan hidupku. Ayo kita muliakan, kita hormati Tuhan dengan hati yang mempercayai Dia. Dalam segala situasi-situasi yang sulit, dalam kondisi keadaan kita yang kritis, yang krisis, kita memandang Tuhan dan selalu mengatakan, aku percaya kepadamu Tuhan. I believe in you. I trust in you. Kita juga bisa belajar dari apa yang dilakukan Daud ketika ada di kota Siklak. Ketika dia kehilangan harta, keluarga, bahkan hulu balangnya pun tidak setia kepada Daud. Tetapi Daud tetap berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Daud menguatkan iman percayanya kepada Allah. Di situasi di mana tidak ada seorang pun yang ada di pihak dirinya hari itu. Orang-orang yang selama itu menyertai Daud melempari Daud dengan batu. Tapi Daud menguatkan percayanya. Daud tidak tahu kemana dibawa lari keluarganya. Keluarga, semua orang yang mengikuti dia benar-benar dalam situasi yang kritis hari itu. Krisis. Situasi di mana tidak ada secercah cahaya pun di dalam hidupnya. Gelap rasanya. Kita seringkali ada di titik itu saudaraku. Di pekerjaan, di pernikahan, di pelayanan, di dalam kesehatan kita, di dalam relasi kita dengan sesama. Kita dibawa di dalam titik-titik yang gelap. Rasanya habis mati aku hari ini. Tapi ingat respon Daud bagaimana? Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Dan apa ya akibatnya saudaraku? Tuhan menuntun Daud. Dan akhirnya Daud dapat mengambil kembali seluruh harta, seluruh keluarganya serta harta dan keluarga para pengikutnya. Mari kita memandang Tuhan dan benar-benar mempercayai Dia di dalam setiap situasi hidup yang terjadi. Karena Allah yang hidup adalah Allah yang menyertai kita, saudaraku. Mungkin saat ini ada masalah-masalah besar, ada masalah-masalah berat yang kita hadapi, yang dimana kita tidak melihat secercah cahaya pun. Rasanya semua gelap gulita, tapi ketahuilah saudaraku, Elohim Yahweh selalu menyertai engkau dan saya.
Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kau dan saya. Ketika di kiri, kanan, depan, belakang mengecewakan dan meninggalkan kita, lihatlah ke atas. Ada Tuhan yang masih memegang tanganmu. Ketika kau memandang ke atas, ada kekuatan yang baru. Ketika kau memandang ke atas, ketika semua yang kau lihat kiri, kanan, depan, belakangmu mengecewakan, tetapi kau ketika melihat ke atas, ada kekuatan, ada penghiburan. Dan dia mau berkata, jangan takut nak, kau bersama denganku. Amin saudaraku. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Seburuk apapun hidupmu hari ini, jangan pernah ragukan tangannya menggenggam tanganmu. Amin saudaraku. Itulah cara kita menghormati dia dengan benar. I trust in you Lord. Aku percaya kau ada bersama denganku. Amin saudaraku. Dengan tetap mempercayai dia dalam segala keadaan apapun, kita sedang menghormati dia. Salam semangat saudaraku. Lihatlah ke atas. Ada Tuhan yang menyertaimu. Amin. Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati.